Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini bersama saya Ibu Siti Mawaddah, kita akan mempelajari Quran Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 114 dan hadis terkait tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulainya, kita membaca doa awal pelajaran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya, kita menyimak dulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pelajaran kali ini. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kali ini adalah memahami Quran Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 114 dan hadis terkait tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, Ibu harap kalian mampu menjelaskan hukum bacaan tafkhim dan tarqiq, mengartikan Quran Surah An-Nahl surah 16 ayat 114, membaca Quran Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 114, serta mampu memahami makna kandungannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, anak-anak Indonesia yang hebat, marilah kita membaca Quran Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 114. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, marilah kalian tirukan apa yang Ibu bacakan. Ya, ayo sama-sama kalian tirukan setelah Ibu bacakan surah An-Nahl nanti. Ayo kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Sebelum kita mengartikan surah An-Nahl surah ke-16 ayat 114 ini, terlebih dahulu kita mempelajari tentang hukum bacaan tafkhim dan tarqiq. Jadi pada pembahasan kali ini, Ibu akan mengkhususkan hukum bacaan tafkhim dan tarqiq yang terdapat. Lam jalalah adalah lam yang terdapat pada lafal Allah. Jadi lam jalalah ini terdapat hukum bacaan tafkhim dan tarqiq. Tafkhim adalah membaca huruf lam pada lafal Allah dengan tebal, yaitu dengan cara mengangkat semua lidah dan menekankannya ke langit-langit atas sambil menekankan suara yang cukup kuat. Ataupun bisa kita sebut tafkhim ini adalah tebal. Sedangkan tarqiq adalah membaca huruf lam pada lafal Allah dengan tipis, yaitu dengan cara mengangkat lidah ke atas dengan suara rendah. Ataupun
bisa kita sebut tartipis. Rumusnya adalah jika sebelum lam jalalah terdapat huruf berharkat fathah ataupun zammah, maka lam jalalah dibaca tafkhim ataupun tebal. Contoh tafkhim adalah syahidallah, rasulullah, allahumma. Sedangkan untuk rumus tarqiq, jika sebelum lam jalalah terdapat huruf yang berharkat kasrah, maka lam jalalah dibaca tarqiq ataupun tipis. Contohnya dinillah, billah. Bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah kalian sudah bisa mengerti, sudah dapat membedakan mana bacaan tafkhim dan mana bacaan tarqiq pada lam jalalah yang terdapat dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 114. Baiklah, selanjutnya kita akan mengartikan setiap lafal yang terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 116. Mari sama-sama kita artikan. Fakulu, maka makanlah, mimma, dari apa, razaqakum, yang telah direzekikan kepada kalian, Allahu, oleh Allah, halalan, yang halal, thayyiban, yang baik, washkuru, dan bersyukurlah kalian, ni'mata, terhadap nikmat Allahi, Allah, in, jika, kuntum, kalian adalah, iyyahu, kepadanya, ta'budun, kalian mengingatkan kalian, ibu akan menyuruh kalian untuk mengulangi kembali, mengartikan setiap lafal yang terdapat dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 114. Mari sama-sama apakah kalian masih mengingatnya arti dari setiap lafal dari surah An-Nahl tadi? Jadi ibu akan menyuruh kalian untuk mengulanginya sekali lagi. Mari sama-sama diulangi. Setelah kalian bisa mengartikan setiap lafal yang terdapat dalam surah tersebut, mari sama-sama kita membaca ayatnya sekali lagi serta menerjemahkannya secara keseluruhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 114 ini, Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 114 ini mengandung pesan perintah Allah kepada kita umat manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Sekarang ibu akan menjelaskan bagaimana kriteria halalnya makanan dan minuman. Kriteria halalnya makanan dan minuman adalah: yang pertama, halal dari segi zatnya, halal proses pengolahannya, halal cara mendapatkannya. Kemudian makanan yang baik adalah makanan yang mengandung gizi dan nutrisi yang cukup untuk tubuh sehingga bermanfaat bagi tubuh. Bagaimana anak-anak? Sudahkah kalian bisa mengartikan setiap lafal dalam surah An-Nahl tersebut? Dan sudahkah kalian bisa membedakan bacaan tafkhim dan tarqiq? Dan sudahkah kalian bisa memahaminya tentang pesan yang terdapat dalam surah An-Nahl?
Baiklah anak-anak semua, setelah kalian mempelajarinya tentang bacaan surah An-Nahl, mengartikannya, serta memahami pesan yang terkandung di dalamnya, silakan kalian kerjakan. Alhamdulillah, ternyata banyak anak-anak ibu semua yang sudah berhasil menjawab soal. Bagi yang belum berhasil dan belum mengerti, silahkan nanti dipelajari lagi materi yang telah ibu sampaikan. Mari kita padai pembelajaran kita pada kali ini dengan mengucapkan hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.